Istilah kerennya adalah laser in situ keratomylesis atau tindakan mengoperasi mata. Dengan metode ini diharapkan pasien yang berkacamata minus, plus atau silinder sekalipun dapat terbebas dari kacamata. Istilah kerennya adalah laser in situ keratomylesis atau tindakan mengoperasi mata. Dengan metode ini diharapkan pasien yang berkacamata minus, plus atau silinder sekalipun dapat terbebas dari kacamata. Prinsip kerja laser ini adalah laser ini termasuk laser dingin. Jadi bukan laser yang membakar, bukan. Jadi dia sifat sinar laser macam-macam pada jaringan. Yang satu ini sifatnya ablasi, artinya dia menipiskan permukaan kornea itu. Tidak menyayat, tidak membakar. Namun sayang, metode lasik ini hanya bisa dilakukan pada pasien yang telah berumur 18 tahun ke atas. Selain faktor usia, ada batasan lain dalam tindakan lasik mata. Salah satunya adalah pasien tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Seperti Grace yang selama ini sangat terganggu dengan pemakaian kacamata dalam kehidupan sehari-harinya. Maklum, Grace menderita mata minus 7, plus dan silinder sekaligus. Sebelum dilasik, pasien akan dibius topikal, atau mata pasien akan dibius dengan cairan yang diteteskan pada mata. Hal ini membuat pasien tidak akan merasakan sakit saat operasi berlangsung. Setelah itu, alat spikulum dipasang pada kelopak mata pasien. Mata pasien akan tetap terbuka, kemudian langkah berikutnya dilakukan pemotongan kornea. Kornea itu adalah bagian selaput bening di depan mata kita yang dari luar kelihatan bundar coklat hitam. Dengan alat yang namanya microkeratom. Kemudian barulah flap dilakukan. Flap adalah tindakan membuka lapisan di kelopak mata untuk membersihkan kotoran pada kornea mata. Pembuatan lapisan flap ini bisa dilakukan dalam dua cara, dengan pisau bedah atau di laser. Ya bersyukur dokter justru bilang ini saat yang mestinya sakit, tapi justru saya tidak merasakan sakit. Jadi pada saat itu saya cukup lega karena detik-detik yang justru susah itu tidak berasa sudah lewat gitu. Yang mestinya kata dokter ini mestinya sakit. Sakit nggak? Dia tanya saya bilang enggak. Setelah kornea mata bersih, barulah tindakan penyinaran dengan laser dilakukan. Tak perlu khawatir, proses ini dilakukan secara komputerisasi untuk memastikan keakuratannya. Proses laser ini biasanya berlangsung singkat, kurang dari 30 detik saja. Ada seperti bau-bau hangus begitu ada ya, seperti kayak bau daging barbecue. Begitu aja. Jadi saya tahu itu ada sedikit pembakaran gitu mungkin terjadi waktu itu. Di mata terasa nggak? Tidak terasa. Setelah penyinaran selesai, selanjutnya lapisan flap dikembalikan pada posisi semula di kornea mata. Dan hanya dalam waktu 3 menit, lapisan flap akan melekat dengan sendirinya tanpa perlu dijahit. Tingkat akurasinya memang tinggi sekali, ya. Boleh dikatakan sekitar 99% atau lebih akurat 98,8% begitu. Jadi tinggi sekali. Secara keseluruhan, operasi lasik ini hanya memerlukan waktu kurang dari 20 menit untuk kedua belah mata. Untuk proses penyembuhan optimal, selesai tindakan operasi dibutuhkan waktu selama 3 hari. Oh, pasca operasi, ya sebenarnya tidak ada khusus ya. Terutama pasien itu harus menjaga kebersihannya. Kemudian ada dikasih selembar kertas petunjuk-petunjuknya. Bagaimana cara memakai obatnya, berapa kali sehari. Kemudian ada 2 pantangan yang juga tidak begitu prinsip ya. Pertama ya, jangan dikucek-kucek matanya. Dan yang kedua kita minta 3 hari pertama itu jangan mengalir masuk air ke matanya waktu mandi gitu. Karena kita tidak tahu seperti apa airnya. Jadi nggak boleh cuci muka? Ya 3 hari pertama ya mungkin disarankan mandi leher ke bawah, muka diwaslap saja. Hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia hidup normal.